Dan bagaimana perkembangan terkini peristiwa longsor di Pekalongan? Kita telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono. Selamat malam, Pak Budiono. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Budiono, terkait dengan jumlah korban tewas, kami mendapat informasi ada 18 orang, betul Pak? Ya, baik, hingga malam hari ini untuk jumlah terupdate dan terkoreksi, kami sudah di posko SAR gabungan di lokasi kejadian di Kabupaten Pekalongan bahwa untuk jumlah korban yang meninggal dunia hingga saat ini terkoreksi 17 orang. Kemudian yang luka-luka ada 13 orang dan dalam pencarian 9 orang. Baik, yang dalam pencarian ini berarti seperti apa Pak? Apakah masih dicari di sekitar lokasi yang masih sebelumnya dicari Pak? Ya benar, untuk pencarian 9 orang tersebut masih di sekitar lokasi kejadian, itu di sekitar kafe dan rumah warga yang terkena longsoran, kemudian juga ada sebagian di kolam pemancingan, jadi satu area tidak terlalu jauh dari lokasi lainnya. Baik, untuk pencarian berarti masih dilakukan hingga sekarang, lalu sampai jam berapa Pak? Kira-kira apakah ada pembatasan? Baik, untuk pencarian hari ini kami hentikan sementara, sepakat dengan tim SAR gabungan karena hari sudah gelap, kemudian juga hujan yang cukup deras di lokasi pencarian sehingga dilihat kurang efektif, sehingga kami akan bersepakat tim SAR gabungan akan melaksanakan operasi SAR besok pagi. Oke, pukul berapa Pak kira-kira untuk besok pagi pencariannya Pak? Ya, kami rencana untuk jam 7.00 kami sudah melakukan briefing, kemudian apel seluruh potensi SAR yang tergabung dan pembagian seru, dan dilanjutkan menuju lokasi. Dari posko ke lokasi jaraknya cukup lumayan jauh, sekitar 4 km, sehingga memerlukan waktu kurang lebih 30 menit hingga 45 menit untuk berjalan kaki, karena akses menuju lokasi kejadian masih banyak tertutup longsoran tanah, sehingga kendaraan agak terhalang untuk memasuki wilayah tersebut. Baik, kesulitan lain Pak selain akses untuk menuju lokasi, kira-kira apakah terkait dengan cuaca atau yang lain Pak? Iya, betul sekali. Untuk hari ini, satu harian ini, hingga malam hari ini juga masih terjadi hujan di lokasi sekitar kejadian sampai merata ya di Kabupaten Pekalongan, dan di posko juga hari ini, malam hari ini masih terjadi hujan, sehingga itu salah satu faktor, dan juga banyaknya material yang menimbun rumah ataupun tempat yang dicurigai terdapat korban. Baik, untuk 17 korban yang meninggal dunia Pak, apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga atau masih dibawa sementara ke rumah sakit Pak? Ya, untuk 17 korban tersebut seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga, dan sebagian sudah dimakamkan. Baik, untuk kondisi korban yang luka-luka seperti apa Pak sekarang Pak? Ya, untuk yang 13 orang yang mengalami luka-luka tersebut, sebagian masih berada di Rumah Sakit Kajen Pekalongan, kemudian di Rumah Sakit Daerah Banjarnegara, dan sebagian di Puskesmas, dan sebagian juga sudah ada yang mulai pulang karena kondisinya tidak terlalu parah, dan ada satu orang yang mengalami patah tulang sehingga perlu perawatan. Baik, untuk para korban selamat di sana Pak, apakah sudah menempati shelter tertentu untuk sementara mereka bisa tinggal? Ya, yang selamat itu sudah kembali sebagian ke rumah masing-masing, karena sebagian juga yang korban selamat itu tinggalnya tidak di situ, karena pada waktu atau pada saat terjadinya longsor banyak yang berteduh karena pada saat itu hujan ya, jadi berteduh di rumah warga, yaitu Pak Sekdes, dan di kafe.
sehingga mereka yang selamat mereka bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Baik, Pak Budiono, terkait dengan kondisi di lapangan, Pak, ini apa yang kemudian menjadi penyebab longsor? Apakah karena memang hujan yang deras ataukah kurangnya vegetasi di dataran tingginya, Pak? Benar sekali. Jadi pengaruh yang utama sepertinya ini hujan yang memang cukup deras dan jangka waktu yang cukup lama, dan juga tanah yang labil ataupun termasuk gembur ya, karena itu adalah sebagian lahan pertanian. Oke, baik. Untuk fokus pencarian besok, Pak, bisa diperjelas kembali titik-titiknya apakah akan diperluas atau hanya di sekitar longsor yang sebelumnya ditemukan korban, Pak? Ya, rencana besok pagi kami melakukan operasi SAR. Kami akan membagi 4 SRU, yaitu kami laksanakan di lokasi kejadian, karena titik lokasi tidak berjauhan dan berdekatan, yaitu ada di rumah warga atau sekdes, kemudian di kafe, kemudian ada di hulu sungai dan juga di kolam pemancingan, sehingga kami tetap fokus di sekitaran area yang terkena longsoran, dan sudah kami lokalisir lokasi yang akan kita sisir oleh tim SAR gabungan. Baik. Pak Budiono, terima kasih atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam iNews Prime. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah mobil tersangkut di aliran sungai. Sementara akses jalan menuju lokasi pun terputus akibat tertimbun material longsor. Mobil Nova, kayak mobil bukan keluarga daerah Ngeloran, bukan pas jalan-jalan. Sejumlah mobil tersangkut di aliran sungai usai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil-mobil ini terlihat rusak parah usai terseret banjir bandang sejauh beberapa kilometer. Selain menghanyutkan sejumlah mobil, longsor juga menyebabkan kondisi jalan di lokasi kejadian putus akibat tertutup material longsor. Bahkan akses di lokasi sangat sulit ditembus dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Petugas dan warga pun berjibaku membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilewati kendaraan. Ini bawa korban, jenazah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah akses jalan terputus. Dari Allah Gusti, banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang memporak-porandakan sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini, akses jalan terputus sementara menuju ke sejumlah daerah, antara lain kawasan Kedung Wuni, Wonopringgo, Petung Kriyono, Lebak Barang, Talun, dan Kajen. Selain itu, jalur vital yang menghubungkan Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah tak bisa dilalui akibat tertimbun tebing longsor. Padahal jalan tersebut merupakan jalur perekonomian warga. Tim liputan iNews melaporkan. Banjir ke omahe ke kolom. Banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hidup.